Dan sebelum kita lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Berlian, kita akan berbincang sedikit terlebih dahulu. Pak Berlian, kita lanjutkan kembali Pak untuk Unilever. Ini juga merupakan listed company update kita untuk hari ini. Tampaknya aksi korporasi yang dilakukan kurang berjalan mulus ini dan kurang direstui oleh para investor. Dalam sepekan terakhir ketika aksi korporasi fundamental ini bergulir, sahamnya terus mengalami koreksi. Karena sebelum-sebelumnya Unilever juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat prospek Unilever dengan posisi harga saat ini, Pak Berlian? Iya, untuk akuisisi sendiri kita bahas lebih dulu ya Mas ya, habis itu kita akan kembali ke chartnya. Untuk akuisisi ini kita melihat bahwa akuisisi dilakukan oleh Unilever PLC-nya, yaitu yang berada di London. Jadi apakah ini akan memberikan impact, artinya menjadi suatu kerugian untuk Unilever Indonesia? Maka jawaban dari tim riset kami tentu saja tidak begitu, karena ini sebetulnya penggabungan ini untuk di versi lokal atau di Indonesia sendiri itu akan memberikan impact yang akan positif pada akhirnya nanti. Memang di saat-saat seperti ini di mana GSK sendiri sedang mengalami, artinya lagi naik daun untuk sektornya tersebut, memang wajar menjadi suatu hal yang bisa dikatakan jual mahal, Mas David. Jadi memang untuk menembus dengan harga yang lebih tinggi, tentu saja itu yang dinantikan oleh GSK-nya. Secara umum, untuk teknikalnya, saya kembali untuk Unilever, memang secara teknikal ada kecenderungan untuk mengalami pola yang downtrend, dan bisa dikatakan yang menarik untuk hari ini, untuk Unilever dan beberapa saham consumer, sebetulnya ada pola double bottom di sini ya. Jadi sedang berada di support sebelumnya. Jadi kalau misalkan untuk trader yang memang menggunakan level support ini untuk mengakumulasi saham Unilever, menurut saya ini cukup menarik di level ini, Mas. Dengan target price terdekat, Pak Berlian? Untuk Unilever, saya lihat di angka 4.000 ini ya, saya lihat untuk kembali ke level 4.200, saya rasa masih cukup menarik juga ya, masih cukup optimum lah untuk ke level sana. Sampai ke level 4.300, saya rasa itu bisa kita harapkan. Apalagi jika akuisisi ini terwujud, Mas David. Penguatan signifikan terbuka cukup lebar begitu, Pak? Betul sekali. Karena distribusi dari Unilever bisa dikatakan ini akan saling mendukung ya. Baik kedua perusahaan ini kita bisa melihat ini akan menjadi kolaborasi yang cukup menarik nantinya, dan ini akan membuat pendapatan dari Unilever akan mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan kemarin setelah melakukan penjualan untuk sektor margarinnya. Ada Unilever dengan aksi korporasi, kemudian koreksi dalam yang terjadi dalam sepekan terakhir, kemudian rekomendasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Berlian untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada Akra, Waskita, MDKA, kemudian juga Jasa Marga. Keempat saham ini direkomendasikan buy. Akra supportnya di 715, resistennya ada di 800, Waskita di 540, resistennya di 615, MDKA di 3700, resistennya 4080 sampai dengan 4130, sementara Jasa Marga di 3280, resistennya ada di 3650 sampai dengan 3760. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan buy, Akra, Waskita, MDKA dan juga Jasa Marga. Kita kembali ke Pak Berlian, rekomendasi keempat saham Pak Berlian, pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini untuk posisi buy. Iya, masih sesuai dengan tema kita hari ini, Mas David. Kita lihat untuk saham yang sektor untuk energi ya, bagaimanapun Akra sebetulnya termasuk yang akan menikmati juga apabila kenaikan harga energi akan memberikan impact juga yang secara positif untuk semua emiten yang berbasis energi juga. Dan jangan lupa bahwa Akra ini cukup unik, di mana dia juga ada tambahan sektor propertinya juga. Dengan suku bunga yang baru saja ditetapkan tidak berubah, Mas David, saya rasa secara umum ya, untuk kedua sektor ini masih akan cukup menarik. Akra secara teknikal ada di MA200, kurang lebih mendekati MA200 itu sendiri, jadi saya rasa untuk mengambil posisi technical rebound dari level-level sekarang, saya rasa cukup menarik. Dan dari fundamental pun untuk target Akra ini di level 5.300. Jadi saya rasa cukup besar ya untuk aset baik secara trading maupun secara untuk investasi. Selanjutnya ada Waskita, konstruksi. Dan ini juga cukup menyita perhatian para investor, Pak Berlian. Koreksinya sudah cukup dalam ini. Kemudian aksi korporasinya tampaknya juga tidak berjalan cukup baik dan kurang diserap oleh pasar. Bagaimana Anda melihat prospek dari Waskita dengan pelemahan yang sudah cukup dalam, kemudian potensi penguatan dari saham ini?
Ya, waskita setelah melakukan isu kemarin, kita memang mendengar ada beberapa rumor ya bahwa kurang menarik untuk diserap oleh market sekalipun. Tetapi kita sama-sama tahu sekarang ini pembangunan ibu kota yang baru Nusantara nanti itu tidak akan terhindarkan. Siapapun menurut saya, siapapun presidennya, bisa kita lihat memang harus menuju ke pergeseran ibu kota ya, ke Kalimantan. Dan ini mau tidak mau bisa mengakibatkan secara positif, tentu saja ini mengakibatkan secara positif impact atau dampak buat si saham-saham konstruksi. Kenapa kita memilihnya adalah waskita? Karena story-nya itu sendiri, Mas David. Memang secara bisa dikatakan dengan berita yang ada di luar sana, begitu kurang sedar dan lain-lain, tapi kita harus melihat intensi atau tujuan dari pemerintah melakukan itu sendiri, dan kemudian kebijakan-kebijakan atau tindakan strategis apa yang aksi korporasi apa selanjutnya dilakukan oleh waskita. Contohnya misalkan menjual jalan tolnya atau kemudian investasi yang lain gitu ya. Jadi ini membuat waskita lebih bisa dikatakan cash flow-nya akan menjadi lebih sehat. Dan ini tentu saja untuk sektor ini secara umum tidak hanya waskita ini akan mendapatkan dampak yang positif dari pemindahan ibu kota. Contohnya misalkan pembangunan ibu kota tidak mungkin terhindarkan dari bangun jalan tol. Itu biasanya adalah waskita yang akan menikmatinya. Kemudian dari sisi untuk pembangunan gedungnya biasanya itu adalah Wijaya Karya ya, dan bandara juga Wijaya Karya. Ini jadi semuanya akan mendapatkan impact positif. Hanya saja turnaround story akan strong di waskita itu sendiri. Oke, dua saham pilihan terakhir MDKA dan Jasa Marga, singkat saja Pak Berlian. MDKA kita lihat untuk emas dengan prospek kenaikan suku bunga, kita tidak melihat adanya penurunan yang cukup berarti. Bahkan bisa dikatakan cukup resilient. Jadi untuk MDKA sendiri yang cukup dikaitkan dengan sektor emas ini, kita melihat ada bisa dikatakan cukup resilient ya. Jadi di area-area sekarang di 3870 dengan target yang kembali ke all-time high-nya kurang lebih di angka 4050 sampai dengan 4130 itu merupakan area risk reward-nya masih cukup menarik. Jasa Marga agak berbeda, Mas David, di mana Jasa Marga memang cenderung polanya adalah pola downtrend. Nah ini saya kombinasikan dengan berita yang cukup menarik hari ini secara positif, bahwa dari Inggris kita mendengar ya, bahkan ada judul yang bye-bye masker, Mas David, di mana ini dikatakan, wah ini pembatasannya sudah akan berbeda, dan jangan-jangan ini menjadi penunjuk yang benar bahwa Omicron ini menjadi penanda berakhirnya COVID-19 ini. Dan apabila itu terbukti, maka Jasa Marga merupakan saham yang bisa dikatakan akan langsung mendapatkan impact-nya. Karena otomatis ya orang banyak akan menggunakan jasanya. Mobilitas meningkat dalam hal ini begitu, Pak Berlian? Ya, betul sekali, Mas Den. Oke, ada Akra, Waskita, MDKA, dan juga Jasa Marga. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Berlian, kita lanjutkan kembali di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk ini. Kita ke Telkom terlebih dahulu, Pak Berlian. Kebetulan ada beberapa penanya terkait dengan Telkom. Yang pertama saya akan coba sapa Ibu Lisa yang ada di Medan. Untuk entry level Telkom ini baru ingin masuk Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya juga menanyakan saham Telkom. Saya akan coba sapa ini. Ini tampaknya tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Telkom sudah ambil posisi di 3.600 sampai dengan akhir Januari. Sudah ambil posisi di 3.600. Kemudian pertanyaan satu lagi, baru ingin masuk. Direkomendasikan tidak, Pak Berlian? Untuk yang baru mau masuk, saran saya tetap direkomendasikan, hanya saja tidak di harga sekarang di level 4.200 ini ya Mas David ya. Kita berharap tentu saja kalau mau masuk kan di harga diskon di level 4.050 sampai 4.100, saya melihatnya seperti itu. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa Telkom ini adalah satu saham yang resilient, Mas. Jadi apabila Anda memang tertarik sekali dengan saham Telkom, menurut saya untuk melakukan kecil beli ya di area ini sekalipun di harga di bawah 4.200, 4.190 misalkan gitu. Misalkan belum punya sama sekali, itu sebenarnya masih cukup oke ya, masih cukup lumayan, tidak dikatakan terlalu tinggi lah untuk sahamnya Telkom ini sendiri. Dan untuk yang sudah punya di harga 3.600 tadi, saya harus menyatakan well done, selamat dulu, Anda sudah jadi investor yang luar biasa. Jangan buru-buru dilepas, karena ini masih punya potensi sampai dengan Gojek, Tokopedia, IPO nanti. Di level harga 4.300 ini sebetulnya bukan all-time high ya, ini masih ada level yang lebih tinggi lagi. Saya rasa 4.500 sampai 4.800 masih cukup wajar untuk saham Telkom. Baik, selamat bagi pemilik Telkom di 3.600.
baru mencantumkan nama ini, ada Ibu Yvonne yang ada di Bogor, sampai dengan IPO Gojek dan beberapa unicorn lainnya begitu tadi ya, yang sudah bekerja Betul sama sekali. dengan Telkom. Ini yang diperkirakan akan mengkerek dari harga Telkom ke depannya. 3.600 untuk Bu Yvonne yang ada di Bogor, Jawa Barat, di hold saja terlebih dahulu. Kita masuk